Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Dosen Indonesia. Kabar gembira karena Kemendikbud mulai hari ini per 22 November 2021 kampus mengajar Batch 3 atau sesi 3 sudah mulai membuka pendaftaran. Nah, tentunya Bapak Ibu dosen ataupun mahasiswa sudah mulai bisa mengunggah ataupun mendaftar sebagai peserta di dalam kegiatan ini. Oleh karena itu, karena ada beberapa dosen yang masih kebingungan bagaimana cara mendaftarnya, di sini saya akan buatkan tutorialnya agar nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi ataupun langkah-langkah untuk mendaftarnya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mengakses laman web dari Kampus Merdeka. Di sini ada Kampus Merdeka kemendikbud.go.id. Ya, di sini mohon maaf. Nah, sini silahkan ketik Bapak Ibu atau silahkan di browsing saja di Google, nanti muncul. Selanjutnya Bapak Ibu bisa memasukkan alamat email Bapak Ibu dan kata sandinya. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum mendaftarkan atau tidak punya akun dari Kampus Merdeka ini, silahkan daftar terlebih dahulu dengan cara klik daftar di sini. Nah, di situ nanti ada pilihan Bapak Ibu sebagai apa? Sebagai dosen, misal seperti itu. Nah, kalau mahasiswa berarti di situ nanti ada pilihannya sebagai mahasiswa. Atau misalnya dengan akun dari kampus, maka di situ nanti pilihannya adalah sebagai koordinator. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nanti saya coba di sini masukkan akun saya. Saya menggunakan akun Gmail ya. Di situ ada dua, ada akun saya sendiri dan di situ ada umus@umus.id. Itu adalah untuk akun dari perguruan tinggi, karena memang kebetulan di kampus mengajar 2 saya ditunjuk sebagai koordinator. Nah, di sini saya masuk sebagai dosen, saya menggunakan email saya sendiri, Dedi Romli. Sebentar, saya masuk. Tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, tampilannya seperti ini. Silahkan nanti klik ya baris 3 ini di sebelah atas kanan ya, kanan atas, diklik. Nanti akan muncul seperti ini. Ya, muncul seperti ini. Ada dashboard, ada kegiatan. Mohon maaf karena ini saya menggunakan HP agak terbatas, makanya saya akan bolak-balikan ya, Bapak Ibu. Nah, di situ akan ada menu dashboard kegiatan, peserta kegiatan, kemudian di situ ada registrasi dosen, status aplikasi. Bapak Ibu silakan klik di registrasi dosen. Ya, registrasi dosen. Pasti di situ tulisannya registrasi dosen, karena kalau Bapak Ibu menggunakan akun dari perguruan tinggi, maka yang muncul di situ adalah registrasi koordinator. Kalau misalnya mendaftar sebagai mahasiswa, pasti di situ registrasi peserta mahasiswa ya tentunya. Baik, saya klik registrasi dosen. Yang muncul adalah seperti ini Bapak Ibu. Mohon maaf saya bolak-balikan. Ini ada beberapa kegiatan. Kalau kegiatan itu misalnya belum berlangsung ya, atau kalau ini di sini magang sedang berlangsung, maka tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Dan saya kembalikan lagi.
karena kita akan mendaftar di mengajar di sekolah atau menjadi DPL, asistensi mengajar dari mahasiswa. Kita klik di sini. Ya, kita klik di sini. Nanti muncul seperti ini. Bapak Ibu tidak perlu mengisi yang ada di sebelah kiri ini. Tidak perlu diklik di situ. Ya. Cukup Bapak Ibu klik link ini, ya. Klik ini. Nah, kita coba klik. Yang muncul adalah seperti ini. Nah, di sini nanti akan ada informasi kegiatan. Kalau kita klik tanda plusnya, ini informasi kegiatannya seperti ini. Ya. Waktu mendaftar mulai tanggal 22 November 2021 atau hari ini sampai dengan 10 Desember 2021. Jumlah SKS-nya 20 yang diakui. Kuotanya 33.000 pendaftar. Ya, bukan maksud saya gini, kuota yang akan diterima itu 33.000. Nah, kemungkinan ini adalah untuk mahasiswanya, ya, untuk mahasiswanya. Nah, jenjang ajarnya adalah S1. Jadi untuk yang diploma kemungkinan tidak bisa, ya, tidak bisa. Baik. Selanjutnya diperiksa data diri Bapak Ibu di sini. Ini tentunya sudah ada secara otomatis ya nama lengkap Bapak Ibu. Tinggal nanti Bapak Ibu pilih yang provinsi. Ini misalnya saya di Jawa Tengah, nanti cari Jawa Tengah seperti itu. Kabupatennya saya ada di Brebes, maka saya akan klik Brebes, ya. Kita akan klik Brebes. Tapi saya sendiri kurang paham karena ternyata di kampus mengajar 2 itu meskipun dosen-dosen itu sudah mengklik misalnya Kabupaten Brebes, belum tentu penempatannya di situ. Ya, belum tentu. Misalnya saya ada di Kecamatan Wanasari, lokasi kampus saya. Nah, ini alamat ya, alamatnya, alamat kita. Atau gini, kita juga bisa isikan sesuai dengan data diri, sesuai dengan KTP kita, ya, sesuai KTP kita. Selanjutnya, ini yang terpenting Bapak Ibu, yaitu mengunggah berkas. Ada 3 berkas yang harus Bapak Ibu unggah di sini. Ya. Yang pertama adalah surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi. Yang kedua adalah pernyataan komitmen bermaterai. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman pembimbingan mahasiswa di luar kampus. Nah, di sini saya akan coba tunjukkan modelnya. Bapak Ibu bisa unduh template-nya. Surat rekomendasi. Sebentar. Ya. Ini contohnya Bapak Ibu. Ini contoh dari surat rekomendasi yang ada di template itu. Kop surat ini nanti dengan menggunakan kop surat dari perguruan tinggi Bapak Ibu. Kalau di sini karena surat rekomendasi di kampus kami untuk kampus mengajar ini cukup dari dekan, makanya nanti kop suratnya itu kop surat fakultas. Nomornya juga nomor surat fakultas. Yang bertanda tangan di bawah ini adalah dekannya. Nah, kemudian ada NIP karena kami di sini bukan PNS, maka kami menggunakan NIPY. Kemudian jabatan Bapak Ibu, kalau memang tidak ada di sini adalah jabatan dekan ya, karena yang di sini adalah yang bertanda tangan adalah dekan. Kemudian yang dengan ini memberikan rekomendasi kepada nama. Nah, nama di sini adalah nama Bapak Ibu. Nah, NIP atau NIPY. Nah, pengalaman mengajar misalnya Bapak Ibu mengajar selama berapa tahun. Nah, kemudian program studi itu home base Bapak Ibu sekalian dan berikut dengan fakultasnya. Nah, kemudian di sini adalah nama terang dan cap dari dekan Bapak Ibu. Nah, ini. Yang kedua adalah surat pernyataan komitmen dosen. Di sini tidak perlu dengan kop Bapak Ibu.
Jadi tidak perlu dengan kop, cukup seperti ini saja ya, dihilangkan ini ya, contoh surat komitmennya ini dihilangkan, diedit. Nama Bapak Ibu di sini disesuaikan ya dengan data diri Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terpenting di sini adalah bermaterai 10.000 ya, bermaterai 10.000. Sekali lagi bahwa kalau yang ini tidak perlu dengan menggunakan kop ya, tidak perlu menggunakan kop. Baik. Kembali lagi ke web ini. Jadi Bapak Ibu setelah mendapatkan surat tersebut, Bapak Ibu bisa scan. Setelah scan atau Bapak Ibu foto dengan cam scanner mungkin, kalau memang tidak mendapatkan alat scannya, Bapak Ibu kemudian upload. Jangan ada yang tertinggal. Karena ini pengalaman pribadi saya sendiri, ketika kampus mengajar 2 saya mendaftar sebagai DPL, saya tidak lolos. Nah, kemungkinan besar karena ada file yang tidak terupload. Pada saat itu memang terjadi trouble ya, terjadi trouble di sistem, hanya 2 yang bisa diupload. Ketika saya ingin mengedit, ternyata data itu tidak bisa ditarik. Kalau kita sudah klik di sini kirim sekarang, itu nanti Bapak Ibu tidak bisa merubahnya. Makanya Bapak Ibu nanti di sini ketika sudah mengupload surat-surat tersebut, baik rekomendasi ataupun pernyataan dan SK, misalnya SK pengalaman pembimbingan, kalau memang Bapak Ibu belum yakin, arsipkan dulu karena masa pendaftarannya masih lama sampai dengan 10 Desember ya. Kalau Bapak Ibu sudah yakin, baru klik kirim sekarang. Sekali lagi ini sangat penting sekali, karena pengalaman saya ketika data tersebut tidak terupload semua, maka yang terjadi adalah seperti saya tidak diterima ya, saya tidak diterima. Selanjutnya pernyataan komitmen. Pernyataan komitmen ini harus dicentang semua, ada 4 dicentang ya. Ini baru kalau sudah semuanya terupload, baik tadi periksa data diri, unggah berkas, dan pernyataan komitmen. Kalau sudah lengkap semua, baru kirim sekarang ya, kirim sekarang, klik kirim sekarang. Nah, sesimpel itu Bapak Ibu sebenarnya ya. Yang penting Bapak Ibu punya surat rekomendasi dari pimpinan, Bapak Ibu membuat surat komitmen bermaterai dan melampirkan SK bimbingan, baik itu misalnya Bapak Ibu sebagai DPL KKN ataupun misal PPL ya, atau bisa juga misalnya pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi seperti itu. Ya, nanti saya coba perlihatkan di status aplikasi Bapak Ibu. Kalau sudah, Bapak Ibu cukup menunggunya sampai dengan waktu pengumuman ya. Bapak Ibu bersabar, nanti ketika pengumuman itu ada, biasanya di akunnya koordinator itu muncul mana-mana yang diterima, mana-mana yang tertolak. Kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu silahkan cek status aplikasi ya, cek status aplikasi ini. Nah, di sini saya coba klik. Nah, ini ketika kampus mengajar angkatan 2, saya kan tidak lolos, maka statusnya seperti ini. Maaf, Anda tidak lolos seleksi. Ini tadi persoalannya adalah bahwa saya tidak mengunggah secara lengkap berkas-berkas yang diperlukan. Sebenarnya itu adalah kesalahan sistem Bapak Ibu. Makanya ketika sistem itu bermasalah, Bapak Ibu tunggu dulu, jangan diupload dulu. Karena kalau sistemnya itu bermasalah kemudian kita upload, kita tidak bisa untuk menarik data kita. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya sebagai koordinator, maka tadi ketika login ya, ketika login di sini, maaf, saya ganti. Nah,
Login di sini gunakan akun dari kampus ya, gunakan akun dari kampus. Kemudian di situ nanti kita klik registrasi koordinator. Nah, ini kalau kita menggunakan akun kampus ya, kita akan terdaftar menjadi registrasi koordinator. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan akun pribadi sebagai dosen, maka nanti tulisannya tadi registrasi dosen. Selanjutnya, Bapak Ibu ketika misalnya ditunjuk oleh kampus menjadi koordinator, maka Bapak Ibu wajib melampirkan surat rekomendasi dari pimpinan yang isinya seperti ini, Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau memang kurang jelas ya, kurang jelas. Nah, contohnya seperti ini dari rektor ya, dari rektor menunjuk pada saya sebagai koordinator. Saya kembalikan lagi ya, saya log out. Jadi sebenarnya simple untuk pendaftaran ini, tidak memerlukan effort yang lebih ya. Tidak memerlukan effort yang lebih, cukup Bapak Ibu melampirkan apa yang dibutuhkan di situ. Selanjutnya nanti Bapak Ibu cukup menunggu saja ya, cukup menunggu saja. Nah, nanti kalau di dalam kondisi menunggu dan ada pengumuman dari Kemendikbud, Bapak Ibu bisa klik di status aplikasi. Mohon maaf, ini status aplikasi. Nah, jadi cukup seperti itu Bapak Ibu, mudah sekali. Begitu juga dengan mahasiswa. Jadi Bapak Ibu bisa menginformasikan informasi ini kepada mahasiswa bahwa kampus mengajar sesi 3 sudah dibuka, tetapi syaratnya adalah minimal semester 5 Bapak Ibu ya, semester 5. Nah, misalnya tadi ini ya, nama kegiatan saya kosong karena memang saya tadi statusnya tidak diterima. Tapi kalau saya gunakan status saya misalnya dengan koordinator, saya masuk atau login sebagai koordinator. Bentar. Ya, kegiatan saya klik, yang muncul adalah seperti ini, kampus mengajar angkatan 2 ya. Saya bisa mengakses ini karena memang saya ditunjuk sebagai koordinator Bapak Ibu. Nah, cuma ada beberapa persoalan atau problem di kampus mengajar 1 dan 2, memang dikatakan bahwa sistemnya belum mapan Bapak Ibu. Jadi yang seharusnya berbasis sistem, pada akhirnya di akhir itu kami diminta untuk mengisikan data-data UKT ya, khususnya UKT mahasiswa yang akan dicairkan oleh LPDP itu ke rekening kampus. Saya mengunggahnya di Google Form yang sudah disediakan oleh PIC dari kampus mengajar dari Kemendikbud itu. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan bisa mendaftar, mudah-mudahan bisa diterima semuanya, sehingga Bapak Ibu juga memiliki pengalaman membimbing mahasiswa-mahasiswi di luar dari kampus Bapak Ibu, sebagaimana yang sekarang juga dilakukan oleh sebagian dari dosen-dosen Universitas Muhadi Setiabudi. Nah, dan saya sendiri juga mengharapkan saya bisa mendaftar dan diterima, karena kemarin juga pengalaman bagi saya tidak diterima karena kesalahan dari sistem itu sendiri. Mungkin itu saja Bapak Ibu, silahkan kalau ada pertanyaan bisa diisi di kolom komentar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan informasi yang cukup untuk Bapak Ibu mendaftar
di program Kemendikbud ini, yaitu Kampus Mengajar Angkatan 3. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.